Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Suara jernih Jiang Lan bergema di aula istana. Shen Tufan segera berdiri dan berjalan ke tengah aula istana. God Kings, untuk putaran kompetisi ini saya kalah. Shen Tufan juga hangus. Ketika Shen Tufan kembali ke kursinya, dia bahkan mengedipkan mata dan tersenyum ke Qin Yu. Qin Yu juga merasa bahwa Shen Tufan malah sangat senang. Bagaimanapun Shen Tufan sendiri sebenarnya tidak mau berpartisipasi dalam pencarian pengantin pria ini. Dia hanya dipaksa melakukannya oleh ayah kekaisarannya. Setelah beberapa saat giliran Ku Yinhou, God King saudara Qin Yu telah mengambil hadiahnya. Saya tahu bahwa hadiah saya lebih rendah, lebih baik saya tidak mengeluarkannya dan mempermalukan diri sendiri. Saya juga akan kehilangan, kata Ku Yinhou. Status Ku Yinhou hanyalah master istana kota salju terapung. Dia sebenarnya hanya memiliki satu harta karun spiritual nenek tingkat 2 dan itu juga sesuatu yang telah diberikan Jiang Fan kepadanya. Bagaimana mungkin Ku Yinhou bisa mengambil hadiah yang berharga? Kamu bisa kembali ke tempat dudukmu. Jiang Fan berkata sambil tersenyum. Karena Ku Yinhou adalah bawahan lama Jiang Fan secara alami sangat mengetahui kekayaannya. Ke-17 kandidat semuanya mendapat giliran. Pertunjukan hadiah mereka ini membuat banyak orang tercengang. Di antara 17 kandidat, 16 di antaranya telah kalah. Hanya Qin Yu sendiri yang menunjukkan hadiah. Hasilnya sangat jelas, saudara Qin Yu selamat. Ketika Ku Yinhou berjalan kembali ke kursinya, dia mengatakan ini pada Qin Yu saat dia berjalan di dekatnya. Qin Yu sedikit tersenyum. Jiang Fan berdiri. Dia mengamati semua orang yang hadir dan kemudian berkata, semuanya sepertinya kita tidak perlu melakukan penjurian. Di antara 17 kandidat, 16 telah kalah. Bahkan jika kami ingin menghakimi kami tidak akan bisa. Haha, kata Kaisar Sage Barat terbesar dari Gunung Blazing Flame sambil tertawa. Jiang Fan mengangguk dan berkata, semuanya maka saya akan mengumumkan hasilnya. Berbagai God Kings semua mengangguk. Kemudian Jiang Fan menoleh ke orang-orang di bawah. Dengan suara yang jelas dia menyatakan, tempat kandidat ketiga yang dipilih dari pencarian pengantin pria ini adalah milik Qin Yu. Terima kasih Yang Mulia Kaisar Sage. Qin Yu berdiri, pada saat yang sama cambuk panjang yang dia pegang di tangannya terbang ke arah Jiang Fan yang berdiri di atas panggung. Karena dia mendapatkan tempat kandidat yang dipilih, harta ini sekarang menjadi milik Jiang Fan. Jiang Fan meraih cambuk panjang dengan satu tangan dan melanjutkan. 3 calon terpilih dari pencarian pengantin pria telah ditentukan. Di antara mereka Qin Yu memperoleh 2 tempat kandidat yang dipilih dan Zhou Xian memperoleh 1. Jadi seseorang di antara mereka berdua akan menjadi menantu saya. Kalian berdua tolong kirimkan masing-masing daftar yang berisi hadiah pertunangan kalian ke Istana Kaisar Sage. Aku akan mendasarkan hadiah pertunangan serta kinerja yang kalian berdua lakukan dalam pencarian pengantin pria ini, untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang terakhir. Setelah pemenang ditentukan, pemenang selanjutnya akan menyerahkan hadiah pertunangan sesuai daftar. Yang kalah tidak harus mengirimkan hadiah pertunangannya. Jiang Fan berkata sambil tersenyum. Jiang Fan masih bisa dianggap tidak terlalu serakah. Dia hanya ingin melihat daftar hadiah pertunangan itu dan tidak meminta mereka untuk secara langsung meminta hadiah pertunangan. Besok kalian berdua akan mengirimkan daftar hadiah pertunangan. 10 hari kemudian saya akan secara resmi menyatakan siapa yang akan menjadi menantu saya dan suami Lier di Istana Kaisar Sage ini. Wajah Jiang Fan dipenuhi dengan senyuman. Di bawah Qin Yu dan Zhou Xian saling melirik. 10 hari, hanya 10 hari tersisa. Qin Yu berkata dengan suara rendah di dalam hatinya. Dalam 10 hari dia bisa menikah secara resmi dan terbuka dengan Jiang Li. Setelah itu semua orang mulai minum dan mengobrol dengan antusias satu sama lain.
Qin Yu hanya berhasil memisahkan dirinya dari semua orang setelah perjamuan selesai. Dia kemudian berjalan keluar dari istana Kaisar Sage Utara Utmos. Di gerbang kota kekaisaran, Qin Yu, kali ini Zhou Xian telah meninggalkan istana Kaisar Sage Utara Utmos lebih awal dari Qin Yu. Dia telah menunggu Qin Yu diam-diam di dekat gerbang kota. Apa yang diinginkan Zhou Xian ini sekarang? Qin Yu menatap Zhou Xian sambil tersenyum. Saudara Zhou Xian, saya perhatikan bahwa Anda meninggalkan istana Kaisar Sage lebih awal. Jadi kamu sebenarnya menungguku di sini. Mungkinkah ada jurusan penting yang Anda butuhkan untuk saya? Tidak, saya tidak punya masalah penting. Saya hanya ingin memberi selamat kepada Anda. Zhou Xian berkata sambil tersenyum. Dia lalu bertanya, saudara Qin Yu, apa hadiah pertunanganmu? Kenali diri Anda, kenali musuh Anda, hanya melalui itu seseorang bisa memenangkan setiap pertarungan. Zhou Xian benar-benar berlari untuk menanyakan pertanyaan ini. Qin Yu tersenyum ringan dan berkata, saat ini saya masih tidak yakin tentang hadiah pertunangan saya nantinya. Saudara Zhou Xian, apa hadiah pertunangan Anda? Mengenai ini saya masih harus kembali dan berdiskusi dengan ayah kekaisaran saya. Zhou Xian juga tidak memberi tahu. Qin Yu mencibir di dalam hatinya. Hadiah pertunangan ini pasti sesuatu yang telah mereka putuskan sejak lama. Lagi pula mereka berdua harus mengirimkan daftar hadiah pertunangan besok. Namun Zhou Xian sebenarnya menjawab dengan harus kembali untuk berdiskusi dengan ayahnya, ini jelas merupakan alasan. Dalam hal itu saudara Zhou Xian harus kembali dan membahas masalah itu dengan hati-hati. Aku juga akan pergi. Qin Yu segera berbalik dan langsung pergi. Melihat betapa kasarnya Qin Yu, otot wajah Zhou Xian mulai bergerak-gerak. Dia kemudian mencibir dan juga pergi dengan pembantunya. Setelah kembali ke Flowing Cloud Mansion, Qin Yu, Hou Fei, dan He Yu berkumpul bersama. Kakak, apakah hadiah pertunanganmu benar-benar akan menjadi jutaan artefak ilahi surgawi kualitas rendah? Bukankah itu terlalu menakutkan? Saya curiga bahkan jika Anda menulisnya, Kaisar Sage Utara yang terbesar itu tidak akan mempercayai Anda. Hou Fei bergumam. He Yu juga mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan monyet benar. Tidaklah pasti bahwa Kaisar Sage Utara terbesar akan percaya bahwa Anda memiliki sejuta artefak ilahi surgawi kualitas rendah. Qin Yu tersenyum, sejuta artefak ilahi surgawi kualitas rendah? Jika dia benar-benar menuliskan ini sebagai hadiah pertunangannya, maka Kaisar Sage Utara yang terbesar pasti akan khawatir dan tidak dapat sepenuhnya mempercayainya. Setelah semua, bahkan dengan semua bahan berharga dari alam ilahi digabungkan, mereka tidak akan cukup untuk membuat 1 juta artefak ilahi surgawi kualitas rendah. Namun Kaisar Sage Utara terbesar dan mereka tidak tahu bahwa hanya membutuhkan beberapa bahan biasa untuk membuat artefak ilahi surgawi kualitas rendah. Memiliki 1 juta artefak ilahi surgawi kualitas rendah sebagai hadiah pertunangan adalah keputusan saya di masa lalu. Saya telah mengubah apa yang telah saya putuskan. Qin Yu berkata dengan misterius berpura-pura. Baik, Hou Fei dan He Yu melihat ke arah Qin Yu. Saya berhasil mendapatkan tempat kandidat pilihan ketiga ini dengan relatif mudah. Saya juga belum menggunakan harta karun spiritual nenek tingkat pertama tongkat 10.000 willow. Jadi saya telah memutuskan bahwa hadiah pertunangan adalah tongkat ini 10.000 willow. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Qin Yu adalah seseorang yang juga akan mengejar kesempurnaan saat melakukan sesuatu. Menggunakan harta karun spiritual nenek tingkat pertama sebagai hadiah pertunangan, kemungkinan bahkan jika kinerja Qin Yu selama pencarian pengantin pria telah sama dengan Zhou Xian, dia masih akan mampu memperoleh kemenangan akhir. Apalagi sekarang di mana dia memperoleh 2 tempat kandidat terpilih dalam proses pencarian pengantin pria. Zhou Xian sebaliknya hanya memperoleh 1. Dan sekarang hadiah pertunangannya akan menjadi harta karun spiritual nenek kelas 1. Apakah ada alasan baginya untuk tidak menang?
Pada hari kedua Qin Yu tiba di istana Kaisar Sage seorang diri. Namun tepat setelah dia tiba di gerbang masuk istana Kaisar Sage dia dihentikan oleh penjaga. Penjaga Dewa Surgawi itu adalah seseorang yang tahu Qin Yu. Dia segera berkata kepada Qin Yu dengan hormat, "Tuan Qin Yu yang mulia Kaisar Sage telah memerintahkan agar Anda dan Tuan Zhou Xian hanya perlu menyerahkan daftar hadiah pertunangan kepada saya. Aku akan mengirimkannya ke Yang Mulia Kaisar Sage. Yang Mulia Kaisar Sage telah mengatakan bahwa mulai hari ini sampai hari di mana dia mengumumkan hasilnya dia tidak akan melihatmu atau Zhou Xian untuk menunjukkan ketidakberpihakannya." Qin Yu tiba-tiba mengerti. Namun Qin Yu merasa itu menggelikan. Tidakkah melihat dirinya dan Zhou Xian benar-benar membuat segalanya pasti tidak memihak? Qin Yu membalik tangannya dan mengeluarkan gulungan emas. Dia menyerahkan gulungan emas itu kepada penjaga. Penjaga Dewa Surgawi itu membungkuk ke Qin Yu. "Tuan Qin Yu, saya akan pergi dan mengirimkan ini kepada Yang Mulia Kaisar Sage segera." Qin Yu dengan ringan mengangguk. Dia kemudian terus berdiri di luar gerbang masuk istana Kaisar Sage dan mulai menyebarkan energi ruangnya. Itu menutupi seluruh istana Kaisar Sage. Menggunakan itu dia mulai dengan hati-hati memantau pengawal Dewa Surgawi itu. Qin Yu tahu bahwa ini adalah istana Kaisar Sage dan para penjaga di sini pasti tidak dengan sengaja menyembunyikan daftar hadiah pertunangan. Tetapi untuk memastikan bahwa tidak ada yang tidak terduga yang akan terjadi dia hanya akan merasa lega setelah secara pribadi memantau bahwa daftar hadiah pertunangan telah diterima oleh Kaisar Sage Utara terbesar. Menggunakan pengawasan dari energi spasialnya Qin Yu berhasil melihat bahwa Kaisar Sage Utara terbesar telah menerima daftar hadiah pertunangan dan juga secara pribadi membukanya untuk melihatnya. Qin Yu berhasil dengan hati-hati melihat ekspresi bersemangat yang dimiliki Kaisar Sage Utara terbesar. Apa yang tertulis di daftar hadiah pertunangan Qin Yu tepatnya adalah harta karun spiritual nenek tingkat pertama tongkat 10.000 Willow. Oh, saudara Qin Yu juga ada di sini. Suara Zhou Xian terdengar di telinga Qin Yu. Qin Yu berbalik untuk melihat. Zhou Xian saat ini sedang berjalan dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini penjaga Dewa Surgawi telah kembali ke gerbang masuk. Setelah dia melihat Zhou Xian dia segera berkata, "Tuan Zhou Xian yang mulia Kaisar Sage telah memerintahkan." Penjaga Dewa Surgawi ini memberitahu Zhou Xian apa yang dia katakan kepada Qin Yu. Zhou Xian mengerutkan kening, dia melirik penjaga Dewa Surgawi. Pada saat yang sama dia juga melihat ke Qin Yu. Qin Yu tersenyum ringan dan berkata, "Zhou Xian ini adalah istana Kaisar Sage. Apakah Anda takut penjaga Dewa Surgawi berani menipu Anda?" Zhou Xian memandang penjaga Dewa Surgawi dan dengan dingin membungkuk sebelum menyerahkan gulungan emasnya ke penjaga Dewa Surga. Saudara Zhou Xian tampaknya sangat peduli dengan daftar hadiah pertunangan ini. Mungkinkah Anda masih percaya bahwa Anda memiliki harapan untuk menang? Qin Yu mencibir dan berkata dengan jijik. Nada menghina secara alami dirasakan oleh Zhou Xian. Namun Qin Yu menjadi bingung. Jika Zhou Xian sama sekali tidak memiliki harapan untuk menang maka dia kemungkinan besar tidak akan peduli dengan daftar hadiah pertunangan. Namun tampaknya sekarang hadiah pertunangan ini tampaknya sangat luar biasa. Mungkinkah ada sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada harta karun spiritual nenek kelas 1? Bahkan jika hadiah pertunangan Zhou Xian juga merupakan harta karun spiritual nenek tingkat pertama, Qin Yu yang telah memperoleh 2 tempat kandidat yang dipilih harus menjadi orang yang akan menang. Dengan demikian Qin Yu hanya bisa menggunakan nada menghina semacam ini untuk menghasut Zhou Xian dan melihat reaksi macam apa yang akan dia berikan. "Saya tidak punya harapan untuk menang." Zhou Xian melirik Qin Yu. Dia tidak peduli dengan ejekan Qin Yu sama sekali. "Saudara Qin Yu, Anda akan tahu tentang hasilnya dalam waktu 10 hari." Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu Zhou Xian langsung berbalik dan meninggalkan istana Kaisar Sage. Qin Yu melihat ketampilan belakang Zhou Xian. Dia mengerutkan kening,
Apa sebenarnya yang diandalkan Zhou Xian ini? Mungkinkah itu kepura-puraan? Qin Yu segera berhenti memikirkannya. Qin Yu tidak percaya bahwa Zhou Xian masih bisa menang setelah mencapai keadaan ini. Qin Yu dan Zhou Xian sama-sama mengirimkan daftar hadiah pertunangan mereka. Di waktu yang tersisa kedua belah pihak sama-sama menunggu dengan sabar. Kaisar Sage yang terbesar bahkan telah menyatakan bahwa Istana Kaisar Sage tidak akan menyambut siapapun selama periode waktu ini. Di dalam kota hukuman Guntur, ayah kekaisaran, akankah Kaisar Sage Utara yang terbesar itu benar-benar memilihku sebagai menantunya hanya karena daftar hadiah pertunangan itu? Zhou Xian sendiri juga tidak percaya diri. Hadiah pertunangan Qin Yu itu mungkin adalah harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Zhou Hou tetap diam. Xianer, jangan khawatir. Jika hadiah pertunangan Qin Yu benar-benar adalah harta karun spiritual nenek tingkat pertama, maka saya juga hanya akan memiliki sekitar 30% kepastian bahwa Anda menang. Zhou Huo mengerutkan kening. Namun ini sudah menjadi metode terakhir kami. Lagi pula Anda hanya berhasil mendapatkan satu tempat kandidat terpilih di antara ketiganya. Kami hanya bisa berjudi. Zhou Xian mengangguk. Dalam beberapa hari Istana Kaisar Sage Utara terbesar akan mengumumkan hasilnya. Adapun siapa pemenang terakhirnya pada saat ini tidak ada yang memiliki kepastian mutlak. Sehari berlalu seperti setahun. Ini adalah jenis perasaan yang saat ini dimiliki Qin Yu. Setiap detik, setiap menit waktu berlalu, Qin Yu selalu merasa khawatir di dalam hatinya. Ekspresi Zhou Xian miliki ketika dia menyerahkan daftar hadiah pertunangannya, kata-kata yang dia katakan semuanya menyebabkan Qin Yu membayangkan segala macam hal. Mungkinkah Zhou Xian ini benar-benar masih memiliki metode yang kuat? Qin Yu menebak-nebak di dalam hatinya. Tidak, ini tidak bisa dilakukan. Tidak peduli apa, saya pasti harus menang kali ini. Qin Yu segera berdiri. Pada saat yang sama dia menyebarkan energi tata ruangnya. Energi tata ruang Qin Yu mampu menutupi lingkar beberapa ratus meter. Meskipun rumah awan terapung dan rumah kayu relatif jauh dari satu sama lain, itu masih dalam jangkauan. Tidak ada pemantauan God King. Dalam kisaran yang mencakup energi tata ruang Qin Yu, ia dapat memantau semua yang dilakukan God Kings. Qin Yu langsung teleport dan tiba di dalam Wood Mansion. Little Yu, Jiang Lan yang duduk di samping kolam berbalik untuk melihat. Pada saat ini Qin Yu berjalan dari pintu masuk halaman. Paman Lan, wajah Qin Yu berubah sedikit merah. Warnanya merah karena khawatir. Apa yang salah? Jiang Lan dengan perbandingan tenang. Segera setelah itu dia tersenyum dan berkata, "Oh, itu benar, sepertinya aku tidak menemukanmu memasuki pintu masuk rumah kayu. Apa yang membawamu ke sini begitu tiba-tiba hari ini?" Pada saat ini Qin Yu tidak berminat untuk membicarakan hal ini. "Paman Lan, jangan bicarakan ini. Dalam 2-3 hari terakhir ini hati saya selalu gelisah. Ketika saya ingat ungkapan yang dimiliki Zhou Xian ketika dia menyerahkan daftar hadiah pertunangan, saya mulai berpikir bahwa Zhou Xian mungkin memiliki kartu truf. Saya ingin merepotkan Paman Lan untuk membantu saya keluar dan memeriksa hal-hal di tempat Kaisar Sage Utara. Jika Kaisar Sage Utara terbesar benar-benar condong ke arah Zhou Xian, lalu bisakah Anda berbicara untuk saya? Anda dapat memberitahu dia bahwa apapun kondisi yang mungkin dia miliki, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan mereka." Setelah mencapai titik ini Qin Yu telah dilemparkan ke dalam kekacauan. "Tenang," Jiang Lan berkata pada Qin Yu sambil tersenyum. "Keuntungan Anda saat ini sangat jelas. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang itu." Qin Yu hanya bisa memaksakan senyum. Melihat ekspresi Qin Yu, Jiang Lan segera berkata, "Baik, saya pribadi akan pergi ke Istana Kaisar Sage Utara terbesar dan mendiskusikan ini dengan kakak laki-laki saya. Apakah itu baik?" Baru kemudian Qin Yu sedikit tenang. "Terima kasih Paman Lan, aku telah merepotkanmu lagi." Qin Yu juga merasa malu.
Hanya jika Qin Yu tidak dibuat jelas tentang masalah ini maka hatinya akan selalu tidak terselesaikan, gelisah dan sangat tidak nyaman. Jiang Lan tersenyum, aku akan pergi sekarang. Jiang Lan menghilang dari rumah kayu. Saya berharap semuanya akan berjalan lancar. Qin Yu mulai menantikan hasil dalam pikirannya. Istana Kaisar Sage, di dalam ruang belajar Jiang Fan. Pintu ruang belajar tertutup rapat. Jendela-jendelanya juga ditutup rapat. Seluruh ruang belajar redup dan gelap. Tanpa bergerak Jiang Fan duduk sendirian di depan meja. Wosh! Jiang Lan muncul di ruang kosong di depan meja. Jiang Fan mengangkat kepalanya dan melirik Jiang Lan. Mata Jiang Fan sedikit merah tua. Sepertinya auranya agak berat. Jiang Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kakak, apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu bertingkah seperti ini? Jiang Lan juga berhasil merasakan ada yang tidak beres dengan Jiang Fan. Mengapa Jiang Fan yang dulunya percaya diri dan nyaman menjadi seperti ini? Selanjutnya hadiah pertunangan yang berhasil diperoleh Jiang Fan harus menjadi sesuatu yang dia banggakan. Kakak kedua, jadi kamu sudah datang. Jiang Fan berkata dengan tidak antusias. Jiang Lan mengerutkan kening dan berkata, kakak, hadiah pertunangan Qin Yu haruslah harta karun spiritual nenek tingkat pertama kan? Dia telah mendapatkan 2 tempat kandidat yang dipilih dan hadiah pertunangannya juga merupakan harta karun spiritual nenek kelas 1. Seharusnya tidak ada keraguan baginya untuk mencapai kemenangan. Jadi apa yang membuatmu begitu kesal? Tidak perlu diragukan lagi. Jiang Fan mencibir. Kakak kedua, caramu berpikir terlalu sederhana. Oh, apakah Anda mengatakan bahwa hadiah pertunangan Zhou Xian bahkan lebih berharga daripada harta spiritual nenek kelas 1? Jiang Lan bertanya dengan curiga. Jiang Fan terdiam. Jiang Lan dan Jiang Fan adalah saudara-saudara. Keduanya adalah saudara sejak kelahiran alam ilahi. Mereka mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Jiang Lan mengerutkan kening dan berkata, kakak laki-laki, apa sebenarnya hadiah pertunangan yang terdaftar Zhou Xian? Jiang Fan terus diam. Kakak laki-laki. Jiang Lan menjadi sedikit marah. Jangan tanya lagi. Jiang Fan membalik kelopak matanya dan dengan dingin berteriak. Jiang Lan mengerutkan kening. Namun dia menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Kakak laki-laki, Anda harus tahu bahwa Qin Yu adalah dewa pengrajin baru. Jika Anda mengizinkannya menang maka Anda tidak hanya akan mendapatkan harta karun spiritual nenek kelas 1, Anda juga akan mendapatkan dewa pengrajin baru sebagai menantu Anda. Jelas bahwa di masa depan status kota salju terapung wilayah utara terapung kita akan menjadi yang tertinggi di antara 8 tanah suci besar. Jadi mengapa Anda ragu-ragu sekarang? Jangan ganggu saya. Izinkan saya secara pribadi merenungkannya sendiri. Suara dalam dan rendah Jiang Fan terdengar melalui ruang belajar. Jiang Lan marah. Jika Jiang Fan memberitahu alasannya maka dia akan bisa merasa lebih baik. Namun pada saat ini Jiang Fan menolak untuk memberitahu alasannya. Keluar. Jiang Fan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menatap Jiang Lan dengan dingin. Jiang Lan dengan kuat menekan amarah yang ada di dalam hatinya. Dia dengan dingin berteriak dan kemudian meninggalkan istana Kaisar Sage dengan teleportasi. Jiang Lan tidak ingin memusuhi Jiang Fan secara langsung karena bagaimanapun orang yang memutuskan siapa pemenang dari pencarian pengantin pria masih Jiang Fan. Di dalam rumah kayu, Qin Yu diam-diam menunggu Jiang Lan sepanjang waktu. Dia bahkan tidak repot-repot pergi menemui Jiang Li. Sebaliknya dia duduk di samping kolam sendirian dan menunggu kembalinya Jiang Lan. Setelah beberapa saat Jiang Lan kembali. Paman Lan, melihat ekspresi Jiang Lan hati Qin Yu mulai melompat dengan keras. Situasinya buruk. Jiang Lan perlahan menghembuskan napas. Ekspresinya perlahan kembali normal. Dia menatap Qin Yu dan menghela nafas. Yu kecil, situasinya persis seperti yang kamu bayangkan. Itu tidak baik. Apa yang terjadi? Apakah Kaisar Sage Utara terbesar berencana untuk memilih Zhou Xian?
Qin Yu menjadi tidak sabar. Tidak, saya sangat mengenal Jiang Fan. Jika dia sudah memutuskan untuk memilih Zhou Xian maka dia tidak akan memiliki penampilan seperti itu. Penampilannya ternyata dia masih ragu-ragu. Ragu-ragu. Qin Yu mengerutkan kening. Tepat sekali, Jiang Fan belum dapat memutuskan siapa yang harus dipilih. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang tertulis di daftar hadiah pertunangan Zhou Clan itu benar-benar berhasil membuat Jiang Fan ragu-ragu memilih siapa. Jiang Lan menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Kamu telah mendapatkan 2 tempat kandidat yang dipilih. Hadiah pertunanganmu juga merupakan harta karun spiritual nenek kelas 1 dan kamu juga dewa pengrajin baru. Semua ini sebenarnya tidak bisa membuat kakak laki-laki saya bertekad untuk memilih Anda. Apa sebenarnya yang tertulis di daftar hadiah pertunangan Zhou Clan? Qin Yu juga mulai cemberut. Tidak hanya Jiang Lan, Qin Yu juga bingung. Qin Yu merasa bahwa dia sudah memiliki lebih dari cukup hal untuk diandalkan. Seharusnya tidak ada kemungkinan baginya untuk kalah. Namun faktanya tetap bahwa daftar hadiah pertunangan Zhou Xian telah menyebabkan Jiang Lan ragu-ragu. Tidak peduli apa, saya benar-benar tidak bisa kalah. Tatapan Qin Yu menjadi tajam. Paman Lan, Qin Yu melihat ke Jiang Lan. Saat ini Kaisar Sage Utara terbesar sedang merenungkan. Menurutmu apakah mungkin bagiku untuk membuatnya mendukungku jika aku meningkatkan bobot hadiah pertunanganku? Jiang Lan terdiam sesaat. Yu kecil, Jiang Lan melihat ke Qin Yu. Hadiah pertunanganmu sudah sangat berat. Harta karun spiritual nenek tingkat pertama adalah harta yang sangat berharga. Bahkan jika Anda meningkatkannya saya rasa itu masih tidak akan berpengaruh banyak. Qin Yu mengerutkan kening. Jiang Lan melanjutkan. Namun, mendengar kata ini Qin Yu segera menajamkan telinganya. Sepertinya masih ada harapan. Jiang Fan sebagai pemimpin klan dari klan Jiang alasan mengapa dia menghargai harta karun spiritual Grand Miss kelas 1 dan harta karun lainnya seperti itu adalah karena dia ingin meningkatkan kekuatan klan Jiang. Karena itu masalahnya maka kita masih memiliki 2 metode lagi. Apa 2 metode itu? Qin Yu berkata dengan bingung. Jiang Lan tersenyum dan berkata, metode pertama adalah memulai dari hubungan ayah dan anak perempuan Jiang Fan dan Lier. Meskipun Jiang Fan menyuruh Lier melakukan pencarian pengantin pria di depan umum, orang tidak dapat menyangkal bahwa dia masih memiliki perasaan sayang padanya. Aku akan membawa Lier kemari dan menyuruhnya memberitahunya secara langsung bahwa orang yang dia sukai adalah kamu dan memintanya untuk membantu kalian berdua untuk bersama. Kebahagiaan putrinya seharusnya bisa mempengaruhinya. Jiang Lan mengangguk. Qin Yu merasakan ledakan kebahagiaan. Tepat sekali, jika dia adalah Jiang Fan maka dia pasti harus mempertimbangkan keinginan putrinya. Metode kedua, bukankah Jiang Fan ingin kota salju terapung menjadi lebih kuat? Sangat sederhana. Kami dapat langsung memberitahu dia bahwa Anda memiliki air mata jiwa kehidupan lainnya. Qin Yu terkejut, memang tidak banyak orang yang tahu rahasia dia memiliki air mata meteorik. Jiang Lan melanjutkan, Lier memiliki 1 air mata jiwa kehidupan dan Anda memiliki yang lainnya. Jika Anda berdua berlatih ganda maka pemahaman Anda akan dihubungkan bersama. Di antara kalian berdua akan sangat mudah bagi 1 orang untuk menjadi God King. Selanjutnya 2 tetes air mata jiwa kehidupan diciptakan oleh energi aneh God King of Life selama kematiannya. Jika 2 air mata jiwa kehidupan digabungkan maka energi God King of Life akan muncul sekali lagi. Terlepas dari siapa yang memperoleh kedua air mata kehidupan ini orang itu akan memiliki kesempatan untuk menjadi God King of Life yang baru. Pada saat itu Qin Yu mulai mengerti. Air mata meteorik terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah pemahaman hukum spasial sedangkan bagian kedua adalah energi God King of Life. Energi God King of Life sangat aneh. Itu bahkan mampu memulihkan jiwa seseorang. Dengan kalian berdua bersama sangat mungkin bagi Lier untuk menjadi seorang God King.
Putrinya sendiri menjadi seorang God King. Saya rasa ini pasti sangat menarik bagi Jiang Fan. Jiang Lan berkata sambil tersenyum. Qin Yu berulang kali mengangguk. Itu benar, dua metode yang dibicarakan Jiang Lan sama-sama sangat layak. Jika kita menggunakan kedua metode pada saat yang sama, maka kemungkinan sukses akan lebih besar. Jiang Fan mengangguk dan melihat ke arah pintu masuk halaman. Lier, kau sudah lama menguping di pintu masuk. Masuklah Lier. Qin Yu segera menyebarkan energi spasialnya. Tentu saja Jiang Li dengan mata sedikit memerah saat ini berada di belakang pintu masuk halaman. Ketika dia sedang mengobrol dengan Paman Lan sebelumnya, kerangka berpikir Qin Yu berada dalam keadaan gugup dan tegang sepanjang waktu. Dia bahkan tidak berhasil menemukan bahwa Jiang Li berada di luar pintu masuk halaman. Tentu saja ini juga terkait dengan Qin Yu yang tidak menyebarkan energi spasialnya. Kakak Qin Yu, apa yang dikatakan Paman Lan benar. Aku akan pergi bersama Paman Lan. Jiang Li berjalan mendekat dan berkata pada Qin Yu dengan tegas. Qin Yu terdiam sejenak dan kemudian mengangguk. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Qin Yu tersenyum penuh rasa bersalah pada Jiang Li. Jiang Li segera menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat Jiang Lan membawa Jiang Li dan sekali lagi berteleportasi ke istana Kaisar Sage Utara. Ruang belajar itu masih gelap dan sunyi. Sudah 12 kuadriliun tahun. Haruskah saya terus seperti ini selamanya? Jiang Fan bergumam dengan suara rendah. Tiba-tiba Jiang Fan mengangkat kepalanya. Di tengah ruang belajar Jiang Li dan Jiang Lan muncul pada saat bersamaan. Kakak kedua, kamu sudah datang lagi. Jiang Fan mengerutkan kening. Setelah melihat Jiang Li, Jiang Fan menghela nafas panjang. Lier, masalah apa yang Anda miliki? Jiang Li memandang ayahnya. Dengan tegas katanya, ayah kekaisaran, saya berharap Anda memilih kakak Qin Yu. Kamu berharap? Jiang Fan mengerutkan kening. Itu benar, Jiang Li mengangguk dan berkata. Sebenarnya saya sudah mengenal kakak Qin Yu dari alam fana. Satu-satunya alasan dia melatih dan berkultivasi sampai ke alam ilahi adalah untuk saya. Anda berkata Anda mengatakan bahwa Qin Yu. Jiang Fan merasa sulit dipercaya. Masalahmu pergi ke alam fana adalah sesuatu yang hanya terjadi sekitar 20.000 tahun yang lalu. Qin Yu itu bagaimana bisa kecepatan kultivasinya secepat itu? Tepat sekali, jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat bertanya pada Paman Lan atau bahkan Zhou Xian itu, Jiang Li langsung menjawab. Jiang Lan mengangguk dan berkata, kakak memang begitu. Little Yu selalu berusaha yang terbaik untuk berlatih. Alasan mengapa kecepatan kultivasinya secepat itu dan bahkan alasan mengapa dia menjadi dewa pengrajin yang baru, mereka semua agar dia bisa menikahi Lier. Itu sebabnya dia mampu memberikan kasa bulu pedang kepada Anda tanpa ragu-ragu sedikit pun dan menuliskan harta karun spiritual nenek kelas 1 sebagai hadiah pertunangannya. Jiang Fan mulai percaya sekarang. Tidak heran dia bersedia berpisah dengan dua harta karun spiritual Grand Miss kelas 1. Jiang Fan mengangguk. Dia kemudian mengerutkan kening dan menatap Jiang Li. Lier, mungkinkah Anda percaya bahwa sepupu Anda yang lebih tua Zhou Xian tidak baik terhadap Anda? Jiang Li menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan menikahi orang lain selain kakak Qin Yu. Jiang Fan terkejut. Benar-benar memalukan. Kakak laki-laki. Jiang Lan juga menjadi sedikit marah. Kakak, apakah kamu menyiratkan bahwa Lier tidak akan mengatakan apa-apa dalam urusan pernikahannya sendiri? Dari cara saya melihatnya, Anda sudah gila hari ini. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Jiang Fan mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Jiang Lan. Apa kamu berencana untuk melawanku? Jiang Lan mencibir. Jangan lupa bahwa Anda memberi Qin Yu Gauze Feather Blade kepada saya. Karena dia memiliki Gauze Feather Blade, memang mustahil bagi Jiang Fan untuk mengalahkan Jiang Lan. Jiang Fan dengan dingin mendengus dan kemudian tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun dia sudah memiliki harta karun spiritual nenek tingkat pertama.
Dia baru saja memberikan Gauze Feather Blade ke Jiang Lan sehingga kekuatan Floating Snow City akan menjadi lebih kuat. Jiang Fan, saya akan membiarkan Anda memahami segalanya hari ini. Qin Yu itu adalah tuan rumah dari air mata jiwa kehidupan lainnya yang ditinggalkan oleh Amei setelah kematiannya. Jiang Lan dengan dingin menatap Jiang Fan. Jiang Fan terkejut. Apa katamu? Jiang Fan berkata dengan kaget. Mungkinkah kamu sudah melupakannya secepat ini? Jiang Lan mencibir dan berkata, saat kalian bergabung dan dipaksa untuk membunuh Amei sebelum dia meninggalkan dua air mata kehidupan. Salah satunya bergabung dengan Lier. Jika bukan karena ini, apakah akan ada orang yang ingin berpartisipasi dalam pencarian pengantin pria publik Anda? Jiang Fan tercengang. Memang hampir semua peserta pencarian pengantin pria ini ada di sini karena air mata jiwa kehidupan. Saya menghargai mereka berdua sama seperti saya menghargai anak-anak saya sendiri. Jiang Fan, sebaiknya Anda tidak terlalu kejam. Cahaya dingin berkedip-kedip di mata Jiang Lan. Selain itu, setelah mereka berdua menikah, setelah mereka memasuki pelatihan ganda kedua, air mata jiwa kehidupan mereka akan menyatu. Betapa mudahnya bagi God King of Life baru untuk lahir di antara mereka. Little Yu juga mengatakan bahwa dia akan memberikan Soul Tear of Life untuk putrimu. Jika itu masalahnya, maka sangat mungkin bagimu untuk memiliki God King of Life baru sebagai putrimu, Jiang Lan melanjutkan. Selain itu, Anda juga akan memiliki Dewa Pengrajin sebagai menantu Anda. Dengan Qin Yu di sini, tidak diragukan lagi bahwa kota salju terapung wilayah utara akan menjadi yang terkuat di antara 8 tanah suci agung dari alam ilahi. Saya ingin bertanya sekarang, apa sebenarnya yang masih Anda ragukan? Jiang Lan memelototi Jiang Fan. Suara napas dalam Jiang Fan bergema di seluruh ruang belajar. Kakak kedua, biarkan aku menenangkan diriku. Baik. Jiang Fan mulai menjadi sedikit setuju dengan persuasi. Jiang Lan menarik napas lega di dalam hatinya. Sikap Jiang Fan pada awalnya juga menyebabkan Jiang Lan merasa tidak nyaman. Sikapnya menunjukkan bahwa dia agak mendukung Zhou Xian. Namun sekarang dia bisa menerima persuasi. Seharusnya kata-kata yang diucapkan sebelumnya telah mencapai Jiang Fan. Kakak, aku berharap kamu tidak membuat keputusan yang akan mengecewakan semua orang. Kamu harus tahu apa arti Amei bagiku dan apa arti kedua anak ini bagiku. Jiang Lan memutuskan untuk mendesak saudaranya sekali lagi. Jiang Fan perlahan mengangguk. Kakak kedua, saya mengerti semua ini. Kalau begitu kalian berdua harus pergi dulu. Saya perlu berdebat dengan hati-hati tentang ini sendiri setelah menenangkan diri. Baik, kalau begitu saya akan menunggu hasil yang akan Anda deklarasikan dalam beberapa hari. Jiang Lan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah itu Jiang Lan memegang tangan Lier dan kemudian keduanya menghilang dari ruang belajar. Ruang belajar sekali lagi kembali ke keheningan. Hanya desahan dalam yang terdengar. Sepertinya saya harus membuat keputusan sekarang. Jiang Fan membalik tangannya. Apa yang muncul di tangannya adalah daftar hadiah pertunangan yang telah disajikan Zhou Xian. Isi dalam daftar hadiah pertunangan adalah apa yang menyebabkan Jiang Fan tidak dapat menenangkan hatinya apapun yang terjadi. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.